dengan topik-topik yang aktual, ini akan memperkaya bagaimana hasanah pemikiran bagi generasi muda. Tepuk tangan untuk Adi. Ingin menyampaikan tentang bagaimana peran pinjaman online ilegal. Permasalahannya adalah kenapa topiknya kemudian menjadi diparalelkan antara pinjaman online ilegal. Pinjaman online saya nggak bicara ilegal dengan judi online. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda dan berlawanan. Tadi Pak Ketum Jerry sudah menyampaikan, silakan dibuka. Soal satu, saya yakin di sini banyak anak-anak muda yang memulai aktivitas bisnis. Saya katakan itu dengan bahasa yang sangat aktual, yaitu startup. Kalau yang muda-muda ini bicara soal startup, kalian pasti tidak akan menjadi unit bisnis yang bengkel. Nah, karena bank pasti akan menanyakan berapa tahun umur perusahaannya, sudah punya laporan keuangan seperti apa. Pasti mereka minta laporan keuangan yang utuh selama 3 tahun berturut-turut. Berikutnya mereka akan nanya kredibilitas pengurusnya, going concern usahanya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita bicara soal pinjaman online, ini harus kita lihat dalam sebuah perspektif yang lebih luas. Tidak semata-mata kemudian orang bicara pinjaman online itu dalam konotasi. Kalau Pak Prabowo bicara soal pertumbuhan ekonomi 8%, sebenarnya kita harus mengkonsolidasikan semua potensi yang ada di Indonesia ini, bagaimana bisa memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi sampai begitu. Anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda yang sangat kreatif, anak-anak muda yang mempunyai potensi untuk mengembangkan diri yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Infrastruktur keuangan kita itu mengalami proses shifting yang masih belum selesai. Sebelum periode ini, pinjol ini, fintech dan sebagainya, itu kan kita lahir ledakan startup yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Berikutnya, setelah era startup seperti Gojek dan yang lainnya, setelah mereka diakuisisi oleh kelompok-kelompok besar, akhirnya mereka menjadi giant dan pemiliknya juga akhirnya menjadi pemilik yang minoritas. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa perspektif itu saya ingin membuka perspektif generasi muda kali ini, bahwa kalau kita bicara pinjol, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketum Jerry, harus dipisahkan mana pinjaman online ilegal dan mana pinjaman online yang contoh sederhananya, saya berapa kali ketemu, kebetulan saya lama di Komisi 11, saya ketemu seorang anak muda. Dia bicara, kenapa kamu sangat memanfaatkan fintech? Pak, saya ini punya kedai kopi. Saya biasanya cuma paling sehari bisa menyediakan 100 cup. Mesin saya udah gak mampu lagi. Sementara orang mulai menilai kopi saya nggak bisa. Sementara beli mesin kopi yang besar harganya sekitar 400. Diskusi kali ini bahwa ada sebuah pemahaman waktu. Ketika orang seakan pinjaman online itu hanya dalam konotasi negatif. Kenapa? Orang berbicara tentang yang negatif. Sampai saya beberapa kali diskusi sama Coach Ojeka itu kami pun mencari ide kita bagaimana mengganti istilah pinjolnya. Mereka lagi mencari. Kenapa? Negatif tone ini sampai sekarang masih belum menggeser pemikiran, seakan-akan ini tidak memberikan kontribusi apapun. Saya pada saat Bu Mutia jadi Menteri
Kominfo itu, saya sampaikan, Bu, tolong dikalibrasi dulu soal share digital ekonomi ini di dalam total ekonomi secara keseluruhan. Karena apa? Digitalisasi ini yang pasti bisa memperpendek jarak kemampuan ekonomi itu dimanapun. Pertama, coba orang Jakarta dengan orang di Manado, kalau nanti akan beragam, itu kemampuannya akan sama. Kalau internetnya berjalan dengan kapasitas yang sama. Kapasitas yang sama. Anda bisa mengoperasikan bisnis e-commerce dimanapun kalau kapasitas sama. Indonesia punya Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur yang utilitasnya masih sangat belum optimal. Dan ini bisa digunakan untuk meningkatkan porsi ekonomi digital. Ini yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda Golkar yang berada di dalam diskusi pada sore ini, malam hari ini. Karena apa? Banyak yang bisa dicoba. Pinjaman online ini, perlindungan data yang legal ya, terutama yang legal, diamankan. Mereka biasanya melarang. Cirinya cuma satu, melarang orang bisa mendapatkan akses data di dalam kota. Yang dibolehkan cuma mereka bisa menggunakan fasilitas kamera, menggunakan fasilitas yang terbatas, dan data yang sifatnya terbatas. Tetapi kalau yang ilegal, wah banyak banget. Nah inilah yang kemudian mau tidak mau, dengan profil yang seperti ini, orang merasa terteror kalau dengan pinjol ilegal. Tapi ini pun juga sebenarnya contoh sederhana. Kenapa masyarakat masih menggunakan ilegal? Ini yang saya selalu sampaikan kepada ujian. Kenapa? Masyarakat kita ini ilegalnya. Contoh sederhana yang saya sampaikan. Kenapa saya mengkombinasikan antara kasus dan kemudian regulasi? Karena begini, kalau kita hanya bicara regulasi, maka orang tidak tahu prakteknya akan seperti apa. Saya kasih contoh, ada ibu misalnya, anaknya besok sekolah, pergi kemanapun dia tidak akan dapat, karena tadi jual kasusnya. Begitu dia bisa mendapatkan akses pinjaman online, selesai. Nah, kecepatan respon inilah yang tidak dimiliki oleh institusi keuangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita mempunyai birokrat yang responsif, birokrat yang kemudian mengerti permasalahan, apalagi kemudian mereka di-drive oleh sistem yang diremut dari luar negeri. Sudah. Kalau zamannya Pak Harto ini sudah jadi kasus submersi. Benar, serius. Karena bayangkan 600 sampai 800 triliun duit masyarakat kecil itu terepatriasi dan kemudian membuat ekonomi kita kemarin itu sangat dianggap salah satu penyebabnya itu mengalami deflasi. Kita membayar itu berasal dari kelompok di bawah 35 tahun. Ini rata-rata saya yakin di bawah 35 tahun. Cuma saya aja yang kembali angkanya 35 tahun. Pak Jerry masih 25. Iya. Nah, ini yang terjadi. Sampai ada istilah yang sangat anak muda, gagal membayar pinjaman online dan gagal bayar. Gagal bayar. Nah, bayangin, masyarakat yang terjadi itu 42 berproses seperti itu. Masyarakat yang selama ini profesinya sangat terhormat, tapi gajinya kecil, terjerat. Di urutan kedua adalah kena PHK, orang-orang yang terkena. Dan berikutnya adalah ibu rumah tangga. Ini semua memberikan sebuah daya rusak yang luar biasa. Nah, kenapa ilegal ini saya harus sampaikan kepada OJK? Karena Pak perizinan di OJK itu rumitnya. Sampai saya cerita ke OJK, kenapa tidak dimasukkan saja semua pinjol itu ke dalam sistem. Sama kayak kita lebih baik kita awasi
daripada kita kebun binatang, daripada kita masuk hutan. Jadi kita tahu wilayah situ wilayahnya ular, wilayah Sipaya ini menjadi sebuah diskusi yang membuat kita memahami pinjol ternyata posisinya di mana, kemudian alirannya itu di mana saja, yang online seperti online ilegalnya seperti apa, yang ilegalnya juga apa, otoritas kita. Sehingga kalau kita bicara tentang literasi, saya memahami dalam konteks apa? Tidak hanya dalam terminologi pinjol itu langsung konotasi kita yang ada. Ternyata ini mempunyai fungsi-fungsi ekonomi yang tidak disediakan oleh infrastruktur keuangan yang ada saat ini, sehingga konsumennya selalu ada. Konsumen selalu ada. Loh, ibu rumah tangga besok anaknya nangis pulang sekolah, besok nggak bisa ngambil rapot, tiba-tiba dia takut, pakai handphonenya dapat beneran apa? Dia nggak peduli itu mau NKL atau enggak. Pada situasi dia ditangisi anaknya, Pak, ketemu setan kasih duit diterima. Ini mudah-mudahan nanti dalam diskusi yang sifatnya interaktif saya bisa banyak mengeksplorasi apa yang menjadi question mark di antara para peserta diskusi pada malam hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketum AMPI sehingga saya bisa bicara sebagai pembicara dalam diskusi malam hari. Baik, tadi menarik ya, disinggung literasi.